Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama kakak Salsa Nabila. Saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Riau, program studi usaha perjalanan wisata D4 semester 3. Baiklah, pada pagi hari ini kakak akan menjadi tour guide atau teman perjalanan buat teman-teman sekalian. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sekarang kita ada di mana? Ya, betul sekali. Bangunan megah dan mewah yang ada di depan kita ini, yang sangat memanjakan mata, itu disebut dengan Pustaka Sulaiman HS, atau saat ini sering disebut dengan Pustaka Wilayah atau Puswil. Nah, Pustaka Sulaiman HS sendiri diresmikan dengan nama Pustaka Wilayah pada tahun 1958. Kemudian dia berpindah lagi ke Pekanbaru di Jalan Sutomo. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2008 berpindah lagi ke Jalan Sudirman nomor 462, yaitu bertepatan di sebelah gedung bank. Nah, untuk desain gedung ini mencerminkan dua simbol yang terintegrasi, yaitu rehal di bagian atas yang mengingatkan kita akan buku yang terbuka dan perintah membaca Al-Quran. Lalu simbol-simbol rumah adat Melayu, yakni tiang-tiang tinggi yang menyangga atap rehal itu sendiri. Dinding pada pustaka juga dihiasi oleh relief Gurindam 12 dari Raja Ali Haji dan juga relief pendidikan. Kawan-kawan bisa melihatnya ya, di sisi-sisinya selalu ada Gurindam 12. Nah, untuk keseluruhan pustaka, gedung itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung A sendiri itu sebagai kantor staf pustaka. Nah, gedung B itu difokuskan sebagai pustakanya. Untuk gedung C sendiri sebagai ruang pertemuan. Untuk mengetahui lebih detail lagi, kita akan menelusuri isi dalam pada gedung ini. So, let's go. Nah, kita berada di lantai dasar atau lantai 1. Kita langsung disambut oleh bagian informasi di gedung perpustakaan wilayah ini. Di lantai 1 ini terdapat beberapa ruang yang bisa kita singgahi. Tapi sebelum itu, untuk para pengunjung dapat meletakkan barang-barangnya di loker yang telah disediakan oleh perpustakaan. Untuk persyaratannya sendiri, cukup teman-teman meninggalkan kartu identitas diri. Namun ingat ya teman-teman, tidak diperbolehkan membawa tas ataupun jaket ke dalam lingkungan perpustakaan. Yang diperbolehkan hanya kita membawa gadget, laptop, alat tulis ataupun buku dan lainnya yang diperbolehkan saja. Untuk di lantai dasar ini dia ada 6 ruang yang tersedia seperti Children Library, bilik Tenas Effendi, kemudian ada Padi, pustaka digital dari Telkomsel, kemudian ada ruang komputer dan ruang serial. Untuk Children Library sendiri menyediakan sekitar 1000 judul buku untuk anak-anak, juga komputer khusus anak-anak. Menurut staf pustakanya, di Children Library ini sering diadakan kegiatan storytelling atau dongeng untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kita pindah ke bilik Tenas Effendi. Di ruangan ini sendiri sengaja dibuat untuk mengenang Bapak Tenas Effendi. Siapa dia? Budayawan Riau yang karyanya sudah sangat diakui. Nah, di ruangan ini tersedia meja besar untuk berdiskusi. Kemudian ada koleksi-koleksi buku Melayu dari beberapa penulis seperti novel, dongeng, dan buku-buku yang terkait dengan kebudayaan seperti tari ataupun sebagainya. Selanjutnya kita pindah ke ruang komputer. Nah, untuk ruang komputer sendiri, di setiap lantai tersedia ruang komputer. Jadi kawan-kawan tidak perlu risau, dan komputernya pun tersedia cukup memadai ya. Jadi kawan-kawan tuh nggak perlu risau kalau nggak kedapatan untuk menggunakan komputer. Kemudian kita pindah ke ruang Padi ataupun pustaka digital dari Telkomsel. Nah, fungsi ruangan ini tersendiri yaitu untuk menambah referensi literasi pengunjung. Kemudian ada ruang serial. Nah, ruangan ini berisi koran-koran dari berbagai harian lokal maupun nasional. Jadi kalau misalnya kawan-kawan
lagi ngerjain tugas ataupun butuh nih nyari koran-koran sebelum-sebelumnya ataupun koran-koran yang internasional, kawan-kawan bisa datang ke perpustakaan wilayah untuk membacanya. Selanjutnya kita berpindah ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat berbagai macam buku yang sejumlah 400 ribuan koleksi dengan 59.000 judul buku. Di lantai 2 ini banyak kursi dan meja yang sangat nyaman untuk kita gunakan. Juga disediakan ruangan khusus untuk kerja kelompok ataupun jika kita ingin berdiskusi. Ada ruangan khususnya. Nah, untuk mempermudah menemukan buku yang kita cari, setiap meja sirkulasi itu tersedia aplikasi pencarian. Jadi kawan-kawan nggak perlu mencari satu-satu secara manual. Kawan-kawan cukup mengetik di aplikasi pencarian tersebut, kemudian nanti keluar data-datanya. Kalau kawan-kawan sudah selesai membaca buku, jangan lupa untuk mengembalikan buku yang telah digunakan kepada tempat semula. Selanjutnya kita beralih ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini nantinya akan berisi buku-buku rujukan seperti ensiklopedia atau buku-buku tebal dunia, kedokteran, komputer, sains, politik, dan masih banyak lagi. Namun di lantai 3 ini buku-buku tidak dapat dipinjamkan karena koleksi buku-buku di sini itu sangat terbatas dan tidak diperjualbelikan di luar. Jadi kalau misalnya kawan-kawan butuh bukunya, kawan-kawan cukup datang ke perpustakaan wilayah dan membacanya di sini saja ataupun mengerjakan tugasnya atau mencatat hal-hal penting saja. Begitu. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang ingin mengeksplor pustaka wilayah ini sendiri diperbolehkan. Terserah ya, mau istirahat terlebih dahulu ataupun mau baca buku, berkeliling, berfoto-foto, diperbolehkan. Kita akan berkumpul lagi di lantai dasar, itu nanti pas jam zuhur, jangan lupa ya. Dan untuk kawan-kawan jangan terlalu jauh-jauh mainnya, takutnya nanti ketinggalan rombongan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.